Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amalia Anissa dengan NIM 2001624 dari kelas 4B Sistem Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai kabel bawah laut dan IP versi 4 private maupun public, serta cara mengkonversi alamat IP versi 4 public ke dalam bentuk biner. Namun sebelum masuk pembahasan, di sini terdapat dasar teori terlebih dahulu, di mana dasar teori yang pertama yaitu mengenai media transmisi. Media transmisi ini yaitu suatu media penghubung antara pengirim dan penerima informasi, di mana di dalam media transmisi ini data akan diubah ke dalam bentuk isyarat atau kode, yang mana isyarat tersebut kemudian akan dimanipulasikan ke berbagai cara agar dapat diubah kembali ke dalam bentuk informasi. Terdapat dua jenis media transmisi. Yang pertama yaitu guide transmission media, atau dapat diartikan sebagai media transmisi terpadu yang menggunakan sistem kabel yang terdiri atas 4 tipe, yaitu open wire, twisted pair, coaxial cable, dan optical cable. Kemudian jenis yang kedua yaitu unguided transmission media, yang artinya jenis media transmisi tidak terpadu yang menggunakan sistem gelombang, yaitu gelombang mikro, inframerah, dan juga satelit. Untuk media transmisi yang digunakan di bawah laut sendiri yaitu media transmisi guide dengan menggunakan sistem kabel berupa kabel optik. Selanjutnya terdapat dasar teori mengenai internet protokol, yang mana internet sendiri itu merupakan jaringan komputer yang terhubung dengan jaringan komputer yang lain. Jaringan komputer di sini ialah komputer-komputer yang saling terhubung menggunakan suatu media transmisi membentuk sebuah jaringan. Dalam menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain, diperlukan suatu identitas pengenal agar si komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Identitas tersebut tuh dikenal secara global dengan sebutan yaitu IP, atau IP address atau alamat IP ini merupakan suatu alamat atau identitas numerik yang dimiliki sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer yang lain, di mana alamat ini tuh mempunyai 4 blok bilangan desimal dengan nilai terbatas dari 0 sampai dengan 225. IP ini diberikan bukan pada unit komputernya, namun diberikan pada suatu interface jaringan yang ada pada komputer tersebut. Terdapat dua jenis IP. Yang pertama yaitu IP versi 4 yang sudah sejak dulu digunakan bahkan sampai saat ini, dan juga IP versi 6 yang dijadikan penerus untuk IP versi 4. IP versi 6 ini hadir karena alokasi yang ada pada IP versi 4 sudah hampir habis. Jika suatu saat nanti alamat IP yang sudah digunakan semua, kemungkinan akan ada alamat IP yang sama yang dapat menyebabkan jaringan yang ada di dunia ini tuh terganggu. Dalam menunggu proses pematangan pengalihan dari IP versi 4 ke alamat IP versi 6, dibentuklah pembagian pada alamat IP versi 4, yaitu hadirnya IP versi 4 private dan IP versi 4 public. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai kabel bawah laut. Kabel bawah laut sendiri atau submarine kabel bermula pada tahun 1840-an dengan kabel komersial pertama diletakkan di Selat Inggris pada tahun 1850-an, yang mana kabel ini berupa kabel tembaga dengan mempunyai kapasitas yang terbatas. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1980-an kabel serat optik tuh mulai dikembangkan.
Menurut telegeografi pada tahun 2021 menjelaskan banyak kabel yang beroperasi di dasar laut. Selain itu, peta yang dirancang oleh telegeografi uh, pada tahun 2021 juga menyebutkan sekitar 464 sistem kabel dan 1.245 stasiun daratan yang sedang aktif dan sedang dibangun. Kemudian di sini terdapat peta kabel bawah laut tahun 2021. Pada peta ini memperlihatkan bahwa lebih dari 1,3 juta kilometer kabel bawah laut yang beroperasi itu secara global. Juga dalam peta ini terlihat adanya kabel cukup pendek yang menghubungkan antara Inggris dan Irlandia dengan jarak 131 kilometer, dan kabel terpanjang yaitu menghubungkan antara ASEAN dan Amerika dengan panjang yaitu 200.000 kilometer. Dalam peta juga dijelaskan bahwa kabel baru mampu membawa lebih banyak data dibandingkan dengan kabel yang sudah lama. Selanjutnya mengenai kabel konstruksi. Dalam gambar ini dijelaskan bahwa terhitung dari 2021 perkiraan dalam 3 tahun ke depan akan ada 60 kabel baru dengan total panjang 250.000 km. Untuk suppliernya sendiri, kabel untuk supplier kabel dalam peta telegrafi disebutkan yaitu ASB, Subcom, dan NEC menyumbangkan 90% dari pasar konstruksi yang diukur dari total panjang kabel sejak tahun 2017. Selain ketiga supplier tersebut, ada juga pemasok lain yaitu HMN Tech. Kemudian di sini juga terdapat penyedia konten. Penyedia konten kabel bawah laut pada tahun 2021 yaitu Amazon, Google, Facebook, dan Microsoft mulai berperan aktif. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai permintaan khusus terhadap lalu lintas pusat data sehingga memberikan dorongan mengenai kabel bawah laut. Nah, di sini juga terdapat perencanaan pemasangan kabel. Dalam membuat desainnya, pemasangan kabel harus mempertimbangkan pemasangan yang aman serta ekonomis dengan memperhatikan rute yang sesuai, pengetahuan terhadap karakteristik kabel, pengalaman dalam pemasangan kabel, juga mengetahui cara untuk melindungi kabel bawah laut. Peletakan kabel sendiri perlu juga dipertimbangkan karena hal tersebut untuk mengantisipasi timbulnya kerusakan ekosistem laut. Selain itu, setelah peletakan harus juga dilakukan pemantauan serta pemeliharaan terhadap kabel bawah laut tersebut. Kemudian dalam pemilihan rute yang harus diperhatikan yaitu memenuhi persyaratan hukum, memilih titik pendaratan yang sesuai, dan juga bisnis operator jaringan telekomunikasi yang dilihat dari survei, di mana survei itu biasanya dilakukan oleh kapal survei yang mempunyai sistem multi-beam, sinar, dan sistem navigasi satelit. Survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi dasar lautan mengenai bebatuan, terumbu karang, bangkai kapal, dan apapun yang harus dihindari dalam peletakan kabel di bawah laut. Kemudian di sini juga terdapat tantangan kabel bawah laut. Lebih dari 100 kabel yang rusak per tahunnya. Hal ini disebabkan oleh adanya aktivitas manusia dan juga bencana alam, bukan dari gigitan ikan hiu, karena menurut data Komite Internasional Perlindungan Bawah Laut tidak ada data yang memperlihatkan kerusakan yang diakibatkan oleh adanya gigitan ikan hiu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai IP address versi 4. Pada mulanya IP versi 4 ini hanya suatu bilangan biner yang mempunyai 32 bit, di mana bilangan biner ini digunakan untuk mengidentifikasi host pada jaringan. Dengan alamat IP yang diberikan tersebut wajib bersifat unik gitu, atau harus bersifat unik. Unik di sini tuh
alamat IP-nya harus berbeda agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman informasi. Prinsip kerja dari alamat IP yaitu seperti kita mengirimkan paket ke suatu daerah. Nah, di sini paket di sini tentu perlu untuk memberikan alamatnya sehingga kurir yang akan mengirimkan paket tersebut tuh tahu tujuan paket ini diberikan. Nah, di sini terdapat 3 jenis kelas alamat IP yang tergantung dengan besarnya bagian host. Kelas pertama yaitu kelas A, IP address dapat diberikan 167 juta host dengan bagian hostnya sepanjang 24 bit. Dan untuk kelas B, IP address dapat diberikan 65.534 host dengan bagian hostnya sepanjang 16 bit. Dan yang kelas C yaitu IP address dapat diberikan dengan 254 host dengan bagian hostnya sepanjang 8 bit. Seperti yang disebutkan tadi ya, jika alamat IP versi 4 sudah hampir terpakai semua, maka hadirlah IP versi 6 sebagai penerus dari alamat IP versi 4. Dan selagi menunggu masa transisi dari alamat IP versi 4 menuju alamat IP versi 6, maka dibentuklah bagian yaitu alamat versi 4 private dan public. Kemudian di sini terdapat perbedaan antara alamat IP versi 4 private maupun public, di mana alamat IP versi 4 private sifatnya lokal atau dianggap pribadi. Contohnya lingkup rumah, sekolah, hotel, ataupun bandara. Kemudian tidak langsung terkoneksi terhadap internet gitu. Administrator jaringan bebas dalam menentukan IP-nya sendiri, dan juga komputer di luar jaringan lokal tidak memungkinkan terhubung ke IP pribadi karena diperlukan bantuan router atau perangkat lainnya. Kemudian di sini ada alamat IP public, yang mana IP ini terhubung langsung ke internet dengan mempunyai alamat IP yang harus unik atau berbeda-beda, dan IP public dapat IP public tidak memiliki kontrol terhadap IP yang diberikan. Juga alamat IP public dapat berupa statis dan juga dinamis, di mana statis di sini yaitu tidak dapat berubah, dan dinamis di sini karena suatu perubahan terjadi karena menghubungkan kembali ke internet. Di sini terdapat cara untuk mengetahui alamat IP public dengan cara yaitu kita mengetikkan kalimat what is my IP pada kolom pencarian Google. Nah, jika PC memungkinkan, maka di sini akan terlihat alamat IP public secara langsung pada halaman atau bagian utama dari Google. Nah, yang 114.142.173.56 itu merupakan alamat IP public yang ada pada PC ketika yang saat itu sedang terhubung ke internet. Jika tidak ada pada bagian awal Google, maka kita dapat melihatnya di dalam web yang tersedia di sana. Nah, bentuk gambarnya seperti gambar yang kedua. Kemudian di sini terdapat cara mengkonversi alamat IP public ke dalam bentuk biner. Caranya yaitu di sini terdapat 4 blok bilangan desimal. Setiap bloknya diambil kemudian dibagi menjadi 2, misalkan 114 dibagi dengan 2 menghasilkan 57 dengan sisa 0. Lakukan kesemuanya. Setelah itu susun setiap sisa dari hasil susun sisa dari hasil tersebut dari bagian bawah ke bagian yang atas. Nah, karena di sini terdapat 7 bit, maka kita perlu menambahkan bilangan biner 0 di depannya sehingga akan menghasilkan 8 bit, yaitu 0, 111, 00, 10, yaitu 2 di sana, yaitu sebagai ciri bahwa itu merupakan bentuk bilangan biner.
lakukan cara yang tadi dengan semua bloknya. Kemudian setelah semua blok sudah diketahui bilangan binernya, maka kita susun bilangan biner tersebut sehingga bilangan biner dari alamat IP versi 4 114.142.1173.56 adalah bilangan binernya, yaitu 011000010.1010111 titik dan 001110000 titik. Kemudian di sini terdapat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang tadi, yang mana seluruh kabel yang terdapat di laut dapat dilihat melalui peta. Kita dapat melihatnya melalui internet dengan cara mengetikkan submarine cable map, maka itu akan muncul peta terbaru bahkan yang dulu pun masih ada. Kemudian terdapat pembagian IP versi 4, yaitu IP private dan IP public, untuk menutup kemungkinan terjadinya pengalamatan dengan IP yang sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.